Halo, kembali lagi di channel saya di Iwan Wangs Garasi. Kali ini saya akan mereview mobil sedan Honda Accord VTIL tahun 2002. Jadi khusus yang saya review ini adalah mobil-mobil bekas yang kebetulan saat ini saya mau survei barangnya, bagaimana kondisinya dan hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan bagi Anda semua yang ingin mencari mobil bekas khususnya Honda Accord, apa kelebihan dan kelemahannya. Nanti saya akan kasih bocorannya dan tips bagaimana mencari mobil itu untuk yang terbaik buat Anda. Jadi supaya Anda tidak di kemudian hari tidak menemukan kerusakan-kerusakan yang dibilang fatal. Kebetulan Honda Accord yang saya survei ini adalah tipe VTIL tahun 2002 transmisi matic, namun saya kondisinya baru mengetahui hanya secara gambar dan video saja, namun detailnya saya belum mengetahuinya. Jadi mari kita survei langsung kondisi barangnya bagaimana. Kali ini saya ditemani anak istri saya. Di situ ada istri saya. Jadi kebetulan hari ini adalah hari weekend. Kita sekalian jalan-jalan, kita survei mobil. Kali ini saya naik mobil kesayangan saya, Peugeot 406. Yang saya review kemarin Peugeot 206, kali ini saya punya Peugeot 406. Jadi mobil ini benar-benar saya suka sekali karena mobil nyaman, dikendarai enak. Jadi anak-anak saya sampai tidur di belakang. Oke, untuk keterangan selanjutnya, detailnya seperti apa mobil Honda Accord, ikutin terus video saya. Jangan lupa ya, di like and subscribe, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Kita lihat tuh di luarnya. Kalau melihat dari kondisi catnya ini ada beberapa bagian yang sudah di di repaint. Terus kelihatan di sini, kita lihat ada luka di sini. Terus ini kelihatan sekali yang belakang sini. Ini sudah repaint ini di sini. Banyak dempul juga ini di belakang. Nah, untuk ngetes dempulnya kita ketok-ketok di sini bagaimana kondisinya. Untuk bagian yang selanjutnya kita lihat di apron depan ini, di bullhead depan. Kita pastikan kalau di sini nggak ada yang kena. Jadi ini masih utuh.
belum pernah kena ini. Yang depan aman. Saya lihat di sini di kap mesin aman. Jadi mobil ini belum pernah tabrakan dari depan. Kemudian kita lihat bagian belakang. Kita lihat di sini. Ini udah pernah kena ini. Ya, khususnya di sini. Ya, ini lihat ini. Jadi ini kalau asumsi saya, ini mobil mundur ini. Bukan ditabrak dari belakang, tapi dia posisi mundur, nabrak dia. Cuman kalau masih posisinya nabrak dari belakang sih masih bisa ditolerir, masih aman sementara lah. Kita belum tahu kalau di sektor mesin, bagian mesin nanti bagaimana untuk belakangnya ya. Jadi pastikan juga ini harus dicek semua ini, dibuka semua ini. Ini kan kita udah ketahuan kalau dari kita belum buka, tapi kita udah bisa menyimpulkan kalau ini pernah bekas kenanya di sini belakang. Oke, selanjutnya kita di mesin. Nah, kita hidupkan dulu mesinnya. Namun jangan dihidupkan mesinnya, kita lihat di indikator ini, pastikan kalau tidak ada indikator yang nyala. ABS hilang dan oke. Kalau di mesin aman, nggak ada masalah. Jadi sementara kita lihat dari dashboard di mesin nggak ada masalah, masih aman. Tidak ada indikasi tidak ada indikator yang mencurigakan. Kalau kita ngelihat dari digitalnya, mobil nggak ada masalah. Lalu kita cek di bagian mesin depan. Kita cek mesin di sini, pastikan dulu. Nah, ini kita pencet, dia masih ada udara yang masuk ke mesin. Lalu kita cek di sini di air radiator, pastikan dia ada putaran airnya. Nah, karena ini sangat fatal sekali kalau sekali kita kecolongan di sini, nah, pasti ada masalah di mesin. Terus kemudian kita cek di mesin, pastikan oli di dalam mesin naik ya. Kita lihat dari tutup ini, kita kebetulan hanya susah ya. Nah, kita pastikan di sini ada ojek keluar naik ke atas. Kalau oli benar-benar naik, kita lihat dari atasnya aja sudah kelihatan. Kalau ini basah tutupnya, berarti olinya naik. Oke. Dan pastikan juga kalau mesin nggak ada suara aneh-aneh. Kalau ini mesin masih aman, nggak ada suara aneh-aneh, semuanya masih normal. Tinggal kita ngecek matic ini ya. Oh belum, kita cek AC nya dulu. Kita cek AC, temperatur aman. Kita cek AC nya. Oke, AC-nya dingin. Nah, kita pastikan kalau untuk indikator RPM-nya nggak naik turun ya, itu masih tetap. Oke, AC normal. Lalu kita tes matic-nya. Nah, ini yang paling penting. Kalau di body, di mesin, oke, kita udah oke lah, nggak ada masalah. Dan bodi meskipun ada luka di belakang, itu masih bisa diatasin, masih bisa diperbaikin.
Nanti juga saya akan bagikan bagaimana cara memperbaiki yang di belakang itu supaya kita habisnya nggak mahal-mahal, kita betulinya nggak mahal-mahal, ngecatnya gimana, untuk dempulnya nanti gimana, apa yang dipakai bahannya lah, itu nanti kita kasih masukan juga. Ini kita tes matic dulu sementara, kita sambil berhenti, kita belum tes jalan. Pastikan ketika kita masukkan gigi ini tidak ada jeda. Nah, ini ada jedanya sedikit ini. Ini bisa, faktornya sih banyak sih kalau kita tes matic. Yang penting kelihatan nih. Ini maticnya udah kena ini. Ya, ini maticnya ini. Kita lihat di RPM-nya ya. Ini posisi gigi N, lalu kita ke D. Nah, udah ketahuan ini maticnya udah bermasalah. Maticnya bermasalah. Oke, setelah kita tahu di kondisi mesin dingin maticnya ada jedanya, waktu di gigi N ke D itu ada jedanya. Jadi ini berarti mobil ini ada masalah di maticnya. Namun ketika posisi jalan tadi di keadaan mesin dingin, mobil ini maticnya masih oke lah. Untuk overdrive-nya juga masih oke maticnya. Namun kita tunggu dulu di sini temperatur sampai mencapai batas batas standarnya, temperaturnya aman, baru kita jalan, kita tes kalau dalam keadaan mesinnya panas. Sementara kita sudah cek mobil, kita sudah tes semua sampai dari posisi mesin dingin, mesin panas. Jadi Honda Accord memang kelemahannya di matic untuk yang transmisi matic. Jadi saya menyimpulkan untuk mobil itu saya rasa kurang berkenan di hati saya karena trouble-nya ada di maticnya. Jadi estimasi kalau kita mau memperbaiki itu ada dua opsi. Karena yang pertama itu karena kita belum tahu kondisi maticnya bagaimana, kita harus bongkar. Yang kedua, kita opsinya adalah ketika kita nggak membongkar maticnya, itu kita harus bongkar body valve-nya, kita bersihin. Karena menurut dari keterangan si pemilik tadi, itu gejala itu muncul setelah dia flushing maticnya. Jadi bisa jadi ketika dia flushing, kotorannya nyumbat di body valve-nya itu. Nah, jadi sementara ini mobil nggak jadi saya ambil, ya faktornya karena di maticnya itu. Terus estimasi biaya untuk perbaikan di matic itu, kalau misalkan ketika dibongkar kemudian diganti semuanya termasuk seal-sealnya itu, kemudian dibongkar dibersihkan, itu biayanya kurang lebihnya 12 juta. Nah, terus yang opsi kedua, ketika kita nggak membongkar matic, kita bongkar body valve-nya. Kasusnya itu memang kalau di mobil-mobil seperti Honda Jazz yang keluaran terbaru itu, biasanya kalau gejala matic seperti itu bisa dibongkar body valve-nya, kemudian dibersihkan saja, udah selesai. Itu biayanya sekitar 700.000 untuk perbaikan di body valve-nya itu. Namun karena saya berpikirnya lebih panjang, jadi saya putuskan untuk saya nggak jadi ambil mobil Honda Accord VTIL tadi yang sudah saya lihat. Oke, untuk selanjutnya saya mohon saran, kurang lebihnya kirim masukan di komentar. Jangan lupa like and